bergerak, serentak, menekan, menekan, terjang, bergetar, menyerang, majulah, majulah, menang. Bergerak, serentak, menekan, menekan, terjang, bergetar, menyerang, majulah, majulah, menang. Bergetar, menyerang, majulah, majulah, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Ustazah harap kalian dalam keadaan baik. Nah, ketemu lagi dengan Ustazah di mata pelajaran PKN. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Nah, untuk apa sih kita belajar Pancasila? Kan sudah hafal Ustazah. Nah, Pancasila itu bukan hanya dihafalkan, tapi kita juga harus memahami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila juga sebagai pedoman kita, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu Ustazah harap kalian menyimak dengan baik video ini dan tolong jangan di-skip supaya materi yang Ustazah berikan bisa sampai ke kalian. Selamat menonton dan selamat menyimak video ini. Oke anak-anak, seperti yang sudah Ustazah sampaikan di awal, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Nah, yang pertama kita akan membahas bunyi sila Pancasila. Yang kedua, lambang sila Pancasila dan juga maknanya. Yang ketiga, contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu apa bunyi, lambang, dan makna lambang dari sila-sila Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk hidup dan bertingkah laku. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama digambarkan dengan lambang bintang, yang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang diartikan sebagai cahaya untuk menerangi kelima sila yang ada dalam Pancasila. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama, yaitu
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Yang kelima, hormat dan menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, berikut ini adalah gambar dari contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Yang pertama, kita harus rukun, walaupun berbeda agama, tapi kita harus saling hormat dan menghormati. Yang kedua adalah gambar orang yang sedang berdoa. Kita sebagai orang yang beragama harus berdoa sebelum kita melakukan sesuatu. Yang ketiga, ini ada gambar orang yang sedang beribadah yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, digambarkan dengan gambar rantai, yang artinya mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling bersatu, saling tolong-menolong sehingga kuat seperti ikatan rantai. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Kemudian, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang terakhir, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku dari mengimplementasikan sila kedua Pancasila. Nah, gambar yang pertama yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Yang kedua, menolong teman yang sedang kesusahan. Dan yang ketiga, bersedekah. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Digambarkan dengan lambang pohon beringin, yang artinya pohon beringin merupakan sebuah pohon besar. Hal ini mencerminkan bangsa Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin juga berakar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang tumbuh sangat dalam di bawah tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, gotong royong dan kerja bakti. Yang kedua, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama. Kemudian yang terakhir, tidak membeda-bedakan warna kulit dan juga suku bangsa. Nah, ini adalah contoh perilaku dari mengimplementasikan sila ketiga Pancasila. Nah, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, harus tetap menjadi satu. Harus satu kesatuan. Nah, sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digambarkan dengan lambang kepala banteng. Artinya, makna lambang ini merupakan hewan yang sangat kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini menggambarkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah dengan berkumpul atau mendiskusikan sesuatu dalam mengambil keputusan. Nah, contoh yang perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, musyawarah mufakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Kemudian, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Nah, contoh perilakunya. Nah, ini ada gambar orang yang sedang bermusyawarah, orang yang sedang memecahkan masalah melalui musyawarah. Nah, kemudian sila yang kelima,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Apa itu artinya? Padi dan kapas. Padi dan kapas adalah kebutuhan utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi melambangkan makanan pokok, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Contoh perilaku, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, berbuat baik dan saling membantu. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kemudian, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kelima, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Jadi hukum harus adil, tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, contoh perilakunya harus adil. Sila kelima, tujuan luhur bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama, yaitu negara yang adil, makmur, dan sentosa. Nah, semangat belajarnya, semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, ada quotes untuk kalian. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Nah, gimana anak-anak? Udah paham belum dengan video yang udah Ustazah sampaikan barusan? Ustazah harap kalian benar-benar bisa memahami video tersebut dan juga kalian bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini kalian bisa mulai mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Nah, seperti biasa, kalau sudah selesai, kalian bisa kumpulkan di wali kelas kalian sebelum jam 4 sore. Sampai ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.